Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Langkah ini diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Hal tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan anak muda dari Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan Tabrak Prof. Statement Pak Ganjar sore hari ini. Pak Ganjar menyampaikan dan menyarankan kepada Prof. Mahfud agar terhindar dari konflik of interest. Beliau menyarankan untuk Prof. Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Kami ingin sikap ketegasan positioning dari Prof. Mahfud berkenaan dengan ini. Gimana, Prof? Sebelum di Kendal, Jawa Tengah, Ganjar memang menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk menjaga pemilu agar berlangsung jujur dan adil, serta menghindari konflik kepentingan. Terhadap pertanyaan tersebut, Mahfud menjawab tegas. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Tapi upaya percontohan itu tidak berhasil, ucapnya. Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof untuk mengingat apa yang disampaikannya sesuai debat keempat beberapa hari lalu. Diketahui, usai debat calon wakil presiden Ahad lalu, tanggal 21 Januari 2024, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Mahfud yang memiliki pengalaman panjang sebagai akademisi, wakil rakyat, hakim konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi, dan menteri tetap rendah hati dengan menyatakan dirinya belajar banyak dari Presiden Jokowi. Soal rencana mundur dari jajaran Menteri Jokowi, Mahfud menjelaskan sebagai berikut. Saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik malah ikut menjadi tim sukses selanjutnya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Menutup pernyataannya, Mahfud mengatakan, Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada jabatan
pada akhir debat yang keempat itu pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari 2024 sebagai pengadilan rakyat. Pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara tandasnya. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi